Oke, balik lagi sama gua Aje di channel Solusi Investasi. Nah, sebelumnya gua mau minta maaf karena udah cukup lama ya belum upload. Karena memang sebenarnya ada beberapa event kripto di dunia, lebih tepatnya di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara yang menurut gua cukup menarik dan gua kemarin udah dapet kesempatan juga untuk berbicara di beberapa event-event For me tersebut. actually. I mean, stable coins is it's very important in terms of Cuma nanti akan ada lagi otomatis ke depannya. Dan hari ini gue mau bahas satu topik yang menurut gue penting banget. Itu adalah altcoin versus meme coin. Jadi kalau lu harus pilih altcoin atau lu harus pilih meme coin, lu maunya pilih yang mana dan kenapa. Dan jujur nih, semua gue rasa hari ini, minggu ini nih, kita nih lagi lumayan bagus ya portfolionya. Banyak yang hijau, banyak yang naik. Dan datangnya ke offline event, conference yang besar, ini tuh tentu saja banyak banget alpha yang udah banyak gua dapetin. Dan kemarin ini gue datang di Malaysian Blockchain Week di Kuala Lumpur. Lalu by the time video ini up, gue juga akan pergi ke dua tempat, yaitu adalah GM Vietnam, lalu juga ada Conviction. Lalu nextnya ada CoinFest. Nanti gue juga akan bagi-bagi tiket juga nanti gratis. Tentu saja stay tune terus di channel Solusi Investasi. Lalu di bulan November nanti ada Web3 Week Asia 2025. Jadi untuk semua offline event, terutama yang paling deket sama lokasi kalian, ini kalian harus datang. Kenapa? Banyak banget alpha yang akan kalian dapatkan. Dan salah satu alpha yang gue dapetin dari Malaysia kemarin, itu adalah ya ini, meme coin versus altcoin. Karena banyak banget project yang menurut gue lucu-lucu ya. Menurut gue lucu-lucu, have no value, tapi bisa aja naiknya tuh gila-gilaan. Pertama gue mau bahas yang lagi ngetrend banget, yaitu meme coin. Masuk akalnya dulu ya, meme coin itu yang lagi ngetrend dan alpha yang gue dapetin itu jelas banget Pengu. Kalau buat temen-temen yang udah ikutin channel ini pasti udah pernah lihat gue nge-shield namanya Polly, videonya di sebelah Ikutin dari sini. kecil dan gue lagi pantau dan gue menurut conviction gue cukup gede di sini itu adalah Poly from Abstract ini Nah juga teman-teman ini menurut gua harus mendalami ekosistem namanya abstrak. Buat teman-teman kalau mau pakai abstrak untuk ngejar airdrop ini pasti bisa juga. Buat pengejar airdrop abstrak sendiri menurut gua ya mungkin udah telat ya karena mulainya bulan Februari, tapi nggak better, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Kalau gua pribadi jujur nggak ngejar airdropnya banget, tapi gue memang bermain di ekosistem tersebut. Kebetulan abstrak ini menurut gua lagi rame banget karena merupakan chain utama dari si Paji Penguin ini, si penguinnya tersebut. Paji Penguin ini udah ada dari cycle lalu, NFT-nya sempat rame banget, harganya mahal banget. Lalu ya sempat turun juga begitu Ethereum turun. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang di Malaysian Blockchain Week kemarin, itu gua kasih fotonya di sebelah sini. Guys, itu gedung ada gambar penguin cuy. Lu kalau lihat yang foto FanEck Nasdaq ada si penguinnya. Meme coin itu bodoh guys. Jadi lu tuh nggak usah mikir ada value-nya, ada utility-nya, ada use case-nya. No. Tapi simply attention. Siapa yang paling banyak mendapatkan attention? Atau ibaratnya kalau lu lagi penyanyi ya rame-rame nih, kayak misalnya kalau lu yang hobi nonton K-pop ya lagi rame-rame, siapa yang lagi dapat highlights atau sorotan lampunya? Dan Pengu itu mendapatkan sorotan lampu yang luar biasa. Bang, tapi bang, Pengu itu udah tinggi harganya. Oke, yang gue cari beta play atau apa yang masih satu keluarga sama si Pengu ini. Salah satunya si Polly. Nah di abstrak ekosistem ini ada banyak banget guys sebenarnya. Gue nggak bisa sebutin satu-satu ya, cuman gue kasih lihat sedikit ya, kayak Pengguru, ada juga Coin World ya namanya kalau gue nggak salah, ada Upster, Redsba, ada juga Dark Pengu. Ya, ini jumlah kecil ya yang ada di abstrak sendiri. Dan menurut gue teman-teman harus mendalami terus. Dan kenapa abstrak ekosistem ini menurut gue bagus? Karena satu, entry barrier ke sini tuh susah, nggak gampang. Ini gue akan jelasin sedikit, cuman di wallet gue kebetulan error. Jadi nanti kalau gue bukan mau kasih lu tutorial, cuman hanya UI UX kelihatannya aja gitu. Ini bukan tutorial sekali lagi ya. Ini gue kasih lihat contohnya. Ini gue masuk ke wallet gue, nih kalian tinggal masuk aja kalau punya wallet kalian apa, terus langsung masuk ke websitenya dia itu adalah ya ini abs.xyz, gue taruh linknya di bawah. Kalian tinggal enter portal, lalu kalian nanti tinggal connect wallet kalian, boleh MetaMask ataupun apapun yang kalian lagi gunakan. Nah, untuk melihat ekosistemnya sendiri ini ada banyak ya. Nih bisa gue kasih lihat, ini ada gamesnya juga, ada live streamsnya juga, dan masing-masing akan mendapatkan poin. Tapi di sini gue tidak lagi mengajarkan mendapatkan poin di abstrak. Jujur gue nggak terlalu peduli juga,
Tapi kalian yang harus gunakan ya ini adalah feature kalian kalau kalian misalnya mau trading di Upstruct ini tinggal dibolak-balik aja nih, kayak gitulah ibaratnya. Dan menurut gua, ini gua kasih lihat persenannya aja kali ya. Persenannya si Upstruct ekosistem ini yang udah naik menurut gua cukup lumayan luar biasa banyak. So buat temen-temen jangan sleep di Upstruct ekosistem gitu menurut gua. Satu. Nah guys, tapi kalian harus bener-bener hati-hati ya. Ini gue lanjut lagi. Kalian harus bener-bener hati-hati. Lihat bener-bener kalau saran gue pakai yang selalu ada di Moonshot. Gue kebetulan baru aja kena ya ini malu ya sebenarnya karena gue ngeliat di Shield dan gue lagi hari ini Upstruct gue lagi menang banyak. Jadi gue langsung masuk aja nih blind ape, gue taruh sendal, door, liquidity-nya ditarik. Itu bener-bener hilang. Menurut gue bukan orang terjago main di kripto, tapi gue udah cukup season. Ini gue aja bisa kena guys. Gue bisa kena, gue rasa ini lebih susah lah. Lebih susah buat gue kena kayak gini, tapi gue kena, bisa juga kena gitu kayak gitu. So, kalian yang mau ikut harus sangat hati-hati. Harus sangat hati-hati, tapi ini bagus. Karena semakin susah masuknya, entry barrier-nya makin tinggi, peluang cuannya makin gede bos. Gitu. Karena banyak orang-orang malas akan ngelewatin ini. Menurut gue, meme coin itu pilihannya. Kalian pelajari Upstruct ekosistem, cari si penguin itu punya temennya apa aja, boleh masuk. Kalau kalian lebih jagonya NFT, punya duit lebih banyak ya kalian bisa cari banyak NFT di Upstruct-nya sendiri. Atau ya of course OG-nya ada Lil Paji dan juga ya Paji penguinnya sendiri ya. Tapi kalau menurut gua modal gua buat main kayak gini nggak terlalu gede, kecil-kecil aja ya tipis-tipis aja, gue lebih baik dan yang gue lebih paham adalah beli tokennya di Upstruct. Oke, next. Nomor 2 pilihan gua kalau altcoin. Altcoin, jujur untuk gua altcoin yang bener-bener potensinya menurut gua luar biasa untuk altcoin itu adalah Ethereum. Lu lihat cicilan gua yang di sini Sleeping Giant, gue tampilin lagi nih. 23 Oktober ya, saldo kita sekitar 350 juta di sini. Kalian bisa lihat Ethereum-nya masih sama 5,5. Kalau lu belum nonton playlistnya, lu tonton dulu playlistnya sampai habis. Ethereum gua dari cuan di situ udah pernah hilang setengah waktu turun ke 1.300, tapi sekarang don't worry udah balik lagi, so I'm happy. Tapi potensinya si Ethereum ini menurut gua tinggi sekali. Karena kalau kalian lihat all time high Ethereum itu 4.900. Ini gue ulang sekali lagi 4.900. Bitcoin tahun lalu itu all time high di 69.000, sekarang di 125.000. Ethereum nyentuh all time high-nya dia aja belum teman-teman. Dan kalau kalian lihat BNB di hari ini di tanggal 28 Juli sudah sentuh all time high-nya dia lagi. Sui sudah pernah sentuh all time high dia lagi. Solana sudah pernah sentuh all time high dia lagi dan waktu itu bahkan sempat ke 290 ya. XRP sudah mendekati all time high-nya dia lagi. $3 untuk XRP itu juga luar biasa tinggi sekali ya. Yang belum apa? Itu Ethereum. Makanya gua sangat-sangat benci sama Ethereum karena gua banyak diledekin gara-gara Ethereum, tapi gua tetap bullish luar biasa sama Ethereum. So, untuk temen-temen yang menurut gue profil resikonya tidak begitu tinggi ataupun tidak terlalu banyak mengerti altcoin lain, the safest bet-nya itu adalah Ethereum. Nomor 1, liquidity di beberapa exchange itu rata-rata tinggi, kalian mudah banget tinggal beli aja di spot. Ya tetap do your own research, jangan sampai kalau balik lagi ke 1.300 gue yang dicari. Kalau potensi upside-nya ya jelas karena plafon ceiling all time high-nya belum ditembus, dan teman-teman tahu rata-rata kalau dia ditembus at least dia masih bisa naik 20%, 10, 20, 30% lagi, who knows gitu kan. Nah, ini yang gue looking forward ya. Let's say kalau naiknya 10% deh dari harga all time high-nya dia berarti di 4.900, kira-kira 5.500 lah ya. 5.500. Di harga sekarang 3.800 masih punya $1.700 lagi, almost 50% up dari harga sekarang. Buat pemain sizing menurut gue happy ya dengan potensi upside yang kayak gitu. Pemain margin dan kungfu lending juga happy. Pemain futures yang entrin gigalong juga very happy, apalagi teman-teman yang udah gigalong dari 1.300. Oke, jadi gitu aja kesimpulan gua. Kalau teman-teman jagoannya adalah meme coin, menurut gua check out Upstruct. Kalau jagoannya altcoin, check out Ethereum. Dan yang pastinya Upstruct aja itu bagian dari Ethereum. More reason buat percaya sama Ethereum. Tapi gua ini hanyalah orang bodoh di internet, so jangan dipercaya gitu aja.